Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak-bapak, Ibu, alhamdulillah Allah kembali memberi kesempatan kepada kita untuk sholat subuh, dan mudah-mudahan saum kita hari ini, ibadah kita hari ini diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa membuat kita lebih baik dari hari ke hari sehingga kita sampai pada derajat ketakwaan kita, insyaallah. Kita patut renungi ungkapan dari Yahya bin Mu'adz Ar-Razi. Beliau seorang ulama. Mudah-mudahan ungkapan beliau, nasihat beliau ini bisa memberi semangat kita untuk terus melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau bersabda, "Tuba liman taraka dunya qabla an tatruka." Berbahagialah bagi orang yang telah meninggalkan dunia sebelum dunia itu meninggalkannya. Maksudnya bahwa berbahagialah bagi seseorang yang telah meninggalkan dunia sebelum dunia itu meninggalkannya. Maksudnya kebaikan akan diberikan banyak oleh seseorang yang telah menggunakan hartanya untuk berbagai macam kebaikan sebelum harta itu hilang di tangannya. Jadi kita gunakan dunia ini untuk meraih kebaikan di akhirat sebelum dunia ini tidak ada lagi di tangan kita. Sebab Rasulullah SAW mengatakan bahwa makanan yang kita makan itu akan lenyap, pakaian yang kita pakai itu akan usang, dan sesungguhnya harta yang kamu miliki itu adalah yang kamu nafkahkan, yang kamu sedekahkan, dan itulah yang akan membuat kamu bahagia nanti di akhirat. Barangkali ungkapan ulama ini mengarah ke sana, agar kita senantiasa mampu untuk menggunakan harta kita untuk kebaikan di akhirat kita sebelum harta itu hilang dari tangan kita. Kadang-kadang kita ingin melakukan kebaikan, kemudian terhalang oleh kebutuhan dunia, sehingga kebutuhan dunia sebenarnya tidak tercapai oleh kita, dan harta itu pun tidak bisa kita gunakan untuk akhirat kita. Yang kedua, beliau mengatakan, wa bana qabrahu qabla ayyadkhula, dan berbahagialah bagi orang yang telah membangun kuburan sebelum dia memasukinya. Maksudnya bahwa dia bisa beramal untuk ketenangan dia di dalam alam barzakh itu. Jadi bangunlah kuburan kita sebelum kita memasukinya. Bukan membangun kuburan dalam bentuk fisik, tetapi bagaimana kita mempersiapkan amal soleh sebelum kita memasuki alam barzakh itu. Karena dunia ini adalah satu usaha kita untuk meraih kebahagiaan di alam barzakh. Kita tahu bahwa alam yang sudah kita lalui itu 3 alam dengan dunia. Yang pertama alam arwah, yang kedua alam rahim, yang ketiga alam dunia yang sedang kita jalani, kemudian alam barzakh dan alam akhir. Di dunia ini, Bapak Ibu sekalian, Rasulullah mengatakan, a'malul ummati ma baina sittina ila sab'in. Usia umatku antara 60 sampai 70 tahun. Jadi di dunia ini rata-rata kita usia seperti itu. Wa aqalluhum ma yajuzu dzalik, dan sedikit sekali orang yang melampaui usia itu. Maka beliau berkata,
Berbahagialah bagi orang yang telah membangun kuburan sebelum ia memasukinya. Maksudnya dia beramal soleh untuk ketenangan dia di alam barzakh. Karena kadang-kadang kita sibuk dengan dunia dan kita melupakan alam barzakh kita. Kadang-kadang kita sibuk dengan dunia sampai kita kemudian lupa bagaimana kita mempersiapkan bekal menghadap Allah. Diawali dari alam barzakh. Dan kita tahu ternyata siksa di alam barzakh itu datang bukan karena urusan-urusan yang besar, tapi bisa jadi karena urusan-urusan yang kecil. Rasulullah mengingatkan kepada kita bahwa salah satu hal yang akan menyebabkan susahnya kita di alam barzakh adalah kebahilan kita, dan salah satu hal yang membuat kita susah di alam barzakh adalah kita punya keterkaitan dengan manusia di dunia ini. Kemudian yang ketiga yang membuat manusia menjadi orang yang berbahagia itu adalah wa rabbahu qabla ayyalqahu, dan dia berbahagialah bagi orang yang ridho kepada Tuhannya sebelum dia bertemu dengannya. Ridho itu ada dua, Bapak Ibu sekalian, ya, bisa disebutkan. Dan berbahagialah buat orang yang ridho kepada Tuhannya sebelum ia berjumpa dengan Tuhannya. Ridho itu ada dua. Yang pertama, ridho terhadap keputusan Allah. Artinya ridho kepada apa yang telah Allah putuskan, berupa hukum, berupa ketentuan, berupa syariat. Kita menerimanya dengan ikhlas bahwa itu adalah ketentuan Allah. Dan kedua adalah ridho kepada ketetapan Allah berupa takdir baik atau buruk kita, karena Allah lah yang menetapkannya. Dan orang-orang yang bahagia itu adalah orang-orang yang ridho kepada Allah. Dia mengerjakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya, dia menjauhi larangan Allah dengan sebaik-baiknya, dan dia berridho kepada takdir yang Allah tetapkan untuk dia. Qabla ayyalqahu, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan ya bagi orang yang ridho sebelum dia berjumpa dengan Allah, yaitu kematiannya. Mudah-mudahan nasihat beliau ini memberikan semangat bagi kita untuk senantiasa menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang yang istiqomah, dan menjadi orang yang mujahadah pada bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah menetapkan ketakwaan buat kita dan kita bisa meraihnya dengan sebaik-baiknya. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.